Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di channel yang sama dengan materi yang sama seperti dengan minggu kemarin, yaitu baris dan deret. Untuk minggu kemarin sendiri itu kita telah membahas mengenai baris dan deret pada aritmatika, dan untuk minggu ini kita akan membahas mengenai baris dan juga deret pada geometri. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas subbab yang ketiga mengenai barisan geometri. Nah, di sini sudah ada yang tahu mengenai barisan geometri itu apa? Nah, kalau sudah ada yang tahu bisa jawab di bawah di kolom bawah. Kalau misalkan ada yang belum tahu, ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, barisan geometri sendiri ini merupakan barisan dengan perbandingan antara dua suku berurut yang selalu tetap. Nah, pembanding antara dua suku itu disebut dengan rasio. Nah, di sini kita punya bentuk umum dari barisan aritmatik. Nah, bentuk umum dari barisan barisan geometri ini adalah A, AR pangkat 2 sampai ke AR pangkat N, di mana A itu merupakan suku pertamanya, R itu merupakan rasio, dan N itu merupakan banyaknya suku. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari barisan geometri, kita bisa dapat menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Nah, setelah sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya nilai A itu merupakan suku pertama, R itu merupakan rasio, N itu merupakan banyaknya suku, sedangkan UN itu merupakan suku ke N yang akan kita cari. Nah, untuk mencari rumus dari rasio sendiri, kita dapat menggunakan rumus R sama dengan UN dibagi dengan UN dikurangi 1. Oke, selanjutnya di sini kita punya contoh, yaitu diketahui barisan geometri dengan suku kedua adalah 6 dan suku ke-8 adalah 384. Jika nilai rasionya lebih besar dari 0, maka tentukanlah untuk yang pertama rasio dan suku pertamanya, yang kedua adalah rumus suku ke N-nya, dan yang ketiga adalah suku yang bernilai 3072. Nah, sekarang di sini kita akan membahas untuk yang A terlebih dahulu. Di sini kita sudah mengetahui rumus dari deret barisan geometri, yaitu UN sama dengan A pangkat A dikali R pangkat N-1. Nah, seperti yang telah diketahui pada soal, bahwasanya nilai dari U kedua itu menghasilkan 6, sedangkan nilai dari U ke-8 itu menghasilkan 384. Nah, sedemikian sehingga dikarenakan nilai N-nya itu 2 untuk U2 sendiri, maka A dikalikan R. Kenapa demikian? Sesuai dengan rumus, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1, di mana nilai N-nya sama dengan 2, maka A dikalikan dengan R pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan A dikalikan R pangkat 1. R pangkat 1 itu bisa dituliskan dengan R ya. Maka A kali R sama dengan 6. Sedemikian sehingga nilai A-nya itu yang kita peroleh adalah 6 per R. Selanjutnya di sini kita punya suku ke-8 dengan hasil 384. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita dapat menghasilkan, yaitu A dikali R pangkat 7 menghasilkan 384. Sedemikian sehingga nilainya itu adalah 6 per R dikalikan R pangkat 7. Kenapa nilai A-nya berubah menjadi 6 per R dikali R pangkat 7? Nah, tadi sebelumnya kita sudah menemukan nilai R-nya, yaitu nilai A-nya yaitu 6 per R. Nah, untuk mempermudah dalam mencarinya, kita dapat memasukkan ataupun mengubah nilai dari A itu menjadi 6 per R. Sehingga di sini kita punya yaitu 6 per R dikalikan dengan R pangkat 7.
sama dengan 384. Nah, menghasilkan 6R pangkat 6. Mengapa bisa jadi 6R pangkat 6? Nah, dikarenakan kalau misalkan pada bilangan perpangkatan untuk pembagian antar perpangkatan, maka pangkatnya itu dikurang. Sedangkan kalau misalkan apabila ada perpangkatan dengan operasi perkalian, maka perpangkatan tersebut itu dijumlahkan. Maka 6 dikali R pangkat 6 sama dengan 384. Kita pindah ruaskan, yaitu menjadi R pangkat 6 sama dengan 384 dibagi dengan 4, maka nilai R pangkat 6 menghasilkan 64. Untuk mencari nilai R sendiri, kita harus mengakarkan si 64 ini akar pangkat 6. Maka R sama dengan akar pangkat 6 dari 64 menghasilkan 2. Selanjutnya untuk mencari nilai A-nya sendiri, tadi kita punya jawaban, yaitu A sama dengan 6 per R. Setelah kita sudah mengetahui nilai R-nya, maka nilai R-nya dapat kita ubah menjadi angka 2, sehingga A sama dengan 6 per R sama dengan 6 dibagi dengan 2 dan menghasilkan 3. Selanjutnya di sini kita akan mencari rumus suku Kn dari persamaan dari soal yang tadi ya. Kita akan menjawab yang B, di mana UN sama dengan A R pangkat N-1. Sedemikian sehingga nilai UN-nya itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat N-1. Kenapa jadinya 3 sama 2? Karena tadi kan kita sudah mengetahui nilai suku pertama dan juga rasionya. Suku pertamanya itu bernilai 3 dan juga rasionya bernilai 2. Jadi kita ubah ataupun kita gantikan A dan R itu menjadi 3 dan juga 2. Selanjutnya sedemikian sehingga nilai UN-nya itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat -1 dikalikan N. Kenapa kok bisa jadi 2 yang awalnya 2 pangkat N-1 menjadi 2 pangkat -1 dikalikan dengan 2 pangkat N. Nah, dikarenakan pada operasi perpangkatan seperti yang tadi saya sudah bilang, apabila bentuknya antar perpangkatan itu dikali, maka operasi pada perpangkatan tersebut itu dijumlahkan. Apabila dalam operasi perpangkatan itu bilangan berpangkatnya itu dibagi, maka operasi perpangkatan yang digunakan adalah si angka perpangkatannya itu dikurang. Nah, di sini kan bentuknya perkalian ya, dapat kita ubah menjadi 2 pangkat -1 dikalikan 2 pangkat N. Nah, selanjutnya sedemikian sehingga nilai UN-nya ini sama dengan 3/2 dikali 2 pangkat N. Mengapa jadi 3/2? Dikarenakan nilai 2-nya itu berpangkat negatif. Untuk mengubahnya menjadi pangkat positif, maka bilangan tersebut itu bisa diubah menjadi pecahan. Misalkan contoh 5 pangkat -2. Berarti kita dapat ubah menjadi 1/5 pangkat 2 sama dengan 1/25. Itu menghasilkan nilai yang positif. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi nilai yang positif. Maka dari itu angka 2 pangkat -1-nya kita ubah menjadi bentuk pecahan menjadi 1/2 pangkat 1. Dikarenakan 2 pangkat 1 itu menghasilkan 2, maka hasil dari 2 pangkat -1 kita ubah menjadi bilangan yang positif menjadi 1/2. Nah, dikarenakan itu 3 dikali 1/2 itu menghasilkan 3/2, sedangkan 2 pangkat N itu tidak dapat dikalikan, maka dioperasikan dikarenakan 2 pangkat N itu merupakan bilangan berpangkat,
maka rumus suku ke N-nya itu adalah 3/2 dikalikan dengan 2 pangkat N. Selanjutnya di sini ada UN, kita akan mencari nilai dari N-nya ya. Di sini kita punya nilai UN itu adalah 3072, sedangkan di sini kita belum mengetahui berapakah nilai dari N-nya, ya kan? Nah, selanjutnya di sini kita masukkan nilai UN-nya, yaitu jadi 372 sama dengan 3/2 dikali 2 pangkat N. Dikarenakan kita akan pindah ruas, maka penyebut dan pembilangnya pun diubah posisinya menjadi 3072 dikalikan 2/3 sama dengan 2 pangkat N, menghasilkan 2048 sama dengan 2 pangkat N. Dikarenakan kita ingin mencari nilai N-nya, maka dari angka 2048 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat seperti nilai 2 pangkat N ini dapat dihasilkan menjadi 2 pangkat 11 sama dengan 2 pangkat N. Nah, dikarenakan itu sama-sama 2, maka nilai sama-sama 2 berarti yang kita bisa kita samakan itu yang perpangkatannya, maka nilai N-nya adalah 11. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai deretan geometri. Nah, deret geometri ini sama seperti deret aritmatika, yaitu apabila suku-suku pada barisan geometri dijumlahkan akan terbentuk deret geometri ataupun deret ukur sehingga dia memiliki bentuk umum seperti berikut ini. Nah, ini kita punya bentuk umumnya, yaitu A ditambah dengan A kali R ditambah A kali R pangkat 2 sampai dengan A dikali R pangkat N. Nah, untuk itu pada deret geometri sendiri, ketika U1 ditambah U2 sampai dengan UN itu menghasilkan jika nilai UN ditambah 1 itu lebih besar dari UN, maka deret geometri tersebut disebut dengan deret geometri naik. Dan apabila nilai dari UN ditambah dengan 1 kurang dari nilai UN-nya, maka nilai deret geometri tersebut disebut dengan deret geometri turun. Nah, adapun rumus dari geometri sendiri itu ada 2. Yang pertama itu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1, dikarenakan nilai rasionya itu lebih besar dari 1. Dan untuk nilai rasionya kurang dari 1, kita dapat menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1/N. Dengan A itu merupakan suku pertama, R itu merupakan rasio, dan N itu merupakan banyaknya suku. Selanjutnya di sini kita punya contoh. Kita misalkan bentuk dari deret geometri seperti berikut, yaitu 1, 3, 9, dan juga 27. Maka tentukanlah jumlah suku ketiga pertama pada deret geometri tersebut. Nah, diketahui dalam soal bahwasanya nilai suku pertama pada barisan tersebut bernilai 1. Sedangkan perbandingan rasio antara suku kedua dengan suku ke-1 itu menghasilkan 3. Sedangkan jumlah suku yang ditanyakan itu adalah 3. Sehingga dapat kita gunakan rumus dikarenakan nilai rasionya lebih besar dari 1, kita dapat menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Di sini kita akan mencari nilai jumlah suku ketiga pertama, maka S3 sama dengan 1 dikalikan dengan 3 pangkat 3 dikurang 1 dibagi dengan 3 dikurang 1. Maka S ketiga sama dengan 1 dikali 26. Mengapa 26? Dikarenakan 3 pangkat
3 pangkat 3 itu menghasilkan 27. 27 dikurangi 1 menjadi 26. Selanjutnya 1 dikali 26 menghasilkan 26. Maka 26 dibagi 2 menghasilkan angka 13. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai deret geometri tahingga. Nah, deret geometri tahingga ini merupakan deret geometri yang memiliki banyak suku ke n-nya itu bernilai tahingga. Nah, dikarenakan kita telah mengetahui bahwa untuk melakukan jumlah dari suku ke n itu dapat menggunakan rumus Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N dibagi dengan 1 dikurangi R, maka rumus tersebut dapat digunakan untuk nilai dari N yang tahingga. Nah, adapun terdapat 2 kasus dari N tahingga ini. Yang pertama itu jika nilai R-nya itu lebih besar dari -1 kurang dari 1, maka untuk menentukan deret geometri tahingganya, kita dapat menggunakan rumus S tahingga sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurangi 0 dibagi dengan 1 dikurangi A. Dikarenakan 1 dikurangi 0 itu menghasilkan 1 dan A dikalikan dengan 1 menghasilkan A, maka rumus dari S tahingga dengan nilai rasio lebih besar dari -1 kurang dari 1 itu ialah A dibagi dengan 1 dikurangi dengan R. Nah, untuk kasus yang pertama ini disebut dengan deret geometri konvergen atau deret geometri yang memusat. Selanjutnya di sini jika nilai R-nya itu kurang dari -1 atau nilai R-nya itu lebih besar dari -1, untuk nilai N tahingga maka nilai R pangkat N-nya itu makin besar sehingga mengakibatkan nilai S tahingganya itu sama dengan A dikalikan dengan 1 ditambah plus minus tahingga dibagi dengan 1 per R akan menghasilkan negatif plus minus tahingga. Nah, untuk pada kasus deret geometri yang ini di mana nilai R itu bisa kurang dari 1 ataupun nilai R itu lebih besar dari 1, maka deretan geometri tersebut itu disebut dengan deret geometri divergen ataupun deret geometri yang memencar sehingga tidak memiliki nilai. Selanjutnya di sini kita punya contoh, yaitu jumlah deret tahingga pada suatu bilangan deret geometri tahingga adalah 4, dan jika suku pertamanya bernilai 2, maka tentukanlah rasio deret tersebut. Nah, dikarenakan ini nilai rasionya itu nilai rasionya belum diketahui dan nilai deret tahingganya itu bernilai, jadi kita dapat menggunakan deret geometri yang konvergen ataupun memusat. Jadi kita dapat menggunakan rumus S tahingga sama dengan A dibagi dengan 1 dikurangi R. Dikarenakan nilai S tahingganya itu bernilai 4 dan nilai A-nya itu bernilai 2, kemudian kita substitusikan menjadi 4 sama dengan 2 dibagi 1 per R. Nah, kemudian penyebut di pada bagian kanan kita pindah ruaskan ke bagian kiri menjadi 4 dikalikan dengan 1 min R menghasilkan 2. Kita kalikan pelangi menjadi 4 kali 1 itu menghasilkan 4. 4 dikalikan R itu menghasilkan min 4R sama dengan 2. Kemudian kita pindah ruaskan dengan cara mengurangi bagian kanan dan juga di bagian ruas kanan dan juga ruas kiri menjadi min 4R sama dengan min 2R. Untuk menghasilkan nilai R sendiri kita dapat memindahkan angka 4 itu ke ruas kanan sehingga R sama dengan min 2 dibagi dengan min 4.
dikarenakan negatif dibagi negatif itu akan menghasilkan positif. Nah, dan selanjutnya dari pecahan 2/4 ini kita dapat sederhanakan sedemikian sehingga nilai R-nya adalah 1/2. Terima kasih yang sudah melihat video ini dan juga memahami video ini. Apabila materinya kurang cukup jelas bisa ditanyakan di kolom GCR ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.